Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Wirayuda, NIM 1911 11 28 98. Dan saya Ridho Diasrama, NIM 1911-2908. Eh, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang final project kecerdasan buatan kami, yaitu laporan pengimplementasian algoritma Viola Jones pada pendeteksi mata mengantuk pada pengemudi mobil. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dias. Untuk pengertian algoritma Viola-Jones ini, yaitu merupakan algoritma yang paling banyak digunakan untuk mendeteksi wajah. Viola-Jones ini diperkenalkan, telah memperkenalkan sebuah framework pendeteksi wajah yang mampu memproses gambar dengan sangat cepat, dengan tingkat deteksi yang sangat tinggi. Viola Jones ini menerapkan algoritma ADABUS, Adaptive Boosting, algoritma yang dapat meningkatkan kinerja pendeteksian. Dalam prosesnya, algoritma ADABUS memakai peran dalam memilih fitur yang cocok untuk mendeteksi objek yang menarik. Untuk metode Viola Jones ini adalah salah satu metode pendeteksian objek yang lumayan populer, yang dapat memberikan hasil dengan tingkat keakuratan yang lumayan tinggi, yaitu sekitar 93,70%, dengan kecepatan 15 kali lebih cepat daripada detektor Rowley Baluja Kanade dan kurang lebih 600 kali lebih cepat daripada detektor Schneiderman Kanade. Metode ini diusulkan oleh Paul Viola dan Michael Jones pada tahun 2001. Dan di sini kami menggunakan algoritma Viola Jones ini untuk mendeteksi mata mengantuk pada pengemudi mobil. Untuk cara kerja algoritma Viola Jones ini akan dijelaskan oleh teman saya Yuda. Oke, di sini cara kerja algoritma Viola Jones. Yang pertama, fitur yang digunakan oleh Viola Jones didasarkan pada wavelet Haar. Nah, sini wavelet Haar adalah gelombang tunggal bujur sangkar yang mempunyai satu interval tinggi dan satu interval rendah. Selanjutnya, kombinasi-kombinasi kotak yang digunakan untuk pendeteksi objek visual yang lebih baik disebut Haar feature atau Haar like feature. Setiap Haar like feature terdiri dari gabungan kotak-kotak hitam dan putih seperti pada gambar di bawah. Nah, seperti gambar ini. Nah, di sini ada kotak putih, kotak hitam. Nah, di sini nama featurenya edge feature. Nah, di sini di bawahnya line feature seperti ini. Dan yang ketiga ini for rectangle feature. Nah, adanya fitur hard ditentukan dengan mengurangi rata-rata piksel pada daerah gelap gelap dari rata-rata piksel pada daerah terang. Secara matematis ditulis dengan rumus fx jumlah kotak hitam dikurangi jumlah kotak putih. Nah, seperti ini. Seperti gambar ini, kotak putih dan kotak hitam. Nah, jika nilai perbedaannya masih di atas nilai ambang atau threshold, maka dapat dikatakan bahwa fitur tersebut ada. Nah, uh, selanjutnya yaitu metode Machine Learning Adaptive Booster. AdaBoost menggabungkan banyak klasifier lemah untuk membuat sebuah klasifier kuat. Dengan menggabungkan beberapa AdaBoost klasifier sebagai rangkaian filter yang cukup efisien untuk menggolongkan daerah image. Nah, metode Machine Learning Adaptive Boosting atau AdaBoost ini kebanyakan algoritmanya boosting mengikuti sebuah rancangan, yaitu menambahkan weak learner
ke dalam satu strong learner. Nah, weak learner itu adalah classifier yang hanya memiliki sedikit korelasi dengan klasifikasi sebenarnya. Sementara strong learner adalah classifier yang memiliki korelasi yang kuat dengan klasifikasi sebenarnya. Nah, jadi weak itu klasifikasinya lemah dari klasifikasi sebenarnya, dan kalau strong learner ini klasifiernya memiliki korelasi yang kuat dengan klasifikasi sebenarnya. AdaBoost merupakan singkatan dari Adaptive Boosting yang diformulasikan oleh Yoav Freund dan Robert Shapiro pada tahun 1995. Algoritma AdaBoost ini berfungsi untuk melakukan pemilihan fitur-fitur dalam jumlah banyak dengan hanya memiliki fitur-fitur tertentu. Algoritma AdaBoost merupakan algoritma yang mampu beradaptasi dengan weak classifier. Jadi AdaBoost ini korelasi ini klasifiernya hanya memiliki sedikit korelasi dengan klasifikasi sebenarnya. Jadi AdaBoost ini bisa beradaptasi dengan weak classifier. Dan yang ketiga ini pengklasifikasian bertingkat atau cascade classifier. Nah, cascade classifier ini adalah metode klasifikasi bertingkat dengan menggunakan fitur yang diseleksi dengan menggunakan algoritma AdaBoost. Cascade classifier memiliki beberapa tingkatan dalam melakukan klasifikasi. Kombinasi cascade classifier merupakan tahap akhir dalam metode Viola-Jones dengan mengkombinasikan pengklasifikasian dalam sebuah struktur bertingkat. Kecepatan dari suatu proses dapat meningkat yaitu dengan cara memusatkan perhatian pada daerah-daerah dalam citra yang berpulang saja. Hal ini dilakukan untuk menentukan di mana letak objek yang dicari pada suatu citra. Jadi cascade classifier ini prosesnya meningkat dengan cara memusatkan perhatian pada daerah-daerah dalam citra yang berpeluang saja. Nah, itu nanti untuk menentukan di mana letak objek dari suatu citra yang kita cari. Nah, pada klasifikasi tingkat pertama, tiap subcitra akan diklasifikasi menggunakan satu fitur. Hasil dari klasifikasi pertama ini berupa T atau true untuk gambar yang memenuhi fitur har tertentu dan F atau false bila tidak. Jadi kalau citra klasifikasi ini, hasil klasifikasi misalnya subcitranya memenuhi gambar yang memenuhi fitur har tertentu, itu nanti hasilnya berupa true. Kalau misalnya nggak memenuhi fitur harnya, jadinya F atau false. Klasifikasi ini kira-kira akan menyisakan 50% subcitra untuk diklasifikasi di tahap kedua. Hasil dari klasifikasi kedua berupa T atau true untuk gambar yang memenuhi proses integral image dan F bila tidak. Nah, jadi klasifikasi ini menyisakan 50% citra untuk ke tahap 2. Jadi hasil klasifikasi yang memenuhi proses integral image ini, kalau bisa memenuhi hasilnya T atau true. Kalau tidak memenuhi proses integral image, jadinya false. Seiring dengan bertambahnya tingkatan klasifikasi, maka diperlukan syarat yang lebih spesifik sehingga fitur yang digunakan menjadi lebih banyak. Nah, jumlah subcitra yang lolos klasifikasi pun akan berkurang hingga mencapai jumlah sekitar 2% dari hasil klasifikasi terakhir berupa T atau true untuk citra yang memenuhi proses AdaBoost dan F bila tidak. Jadi kalau subcitranya lolos klasifikasi itu berkurang 2%. Jadi hasil klasifikasinya terakhir itu kalau memenuhi proses AdaBoost jadi berupa true. Kalau tidak berarti false. Nah, selanjutnya proses perhitungan integral image. Nah, integral image adalah sebuah citra yang nilai tiap pixelnya
merupakan penjumlahan dari nilai pixel kiri atas hingga kanan bawah. Integral image memungkinkan perhitungan pixel secara mudah dengan biaya yang murah. Hitungan berdasarkan jumlah seluruh pixel yang terkandung dalam batasan jendela fitur Haar. Teknik pencerminan digunakan untuk distribusi fungsi kumulatif. Integral image ini digunakan untuk menghitung Haar feature. Nah, integral image ini digunakan untuk menghitung secara cepat tanpa menghitung seluruh nilai pixel yang ada di dalam fitur integral image pada lokasi X, Y terdiri dari nilai jumlah pixel di atas dan kiri di lokasi Y, X, Y. Nah, di sini seperti ini rumusnya. Nah, rumus ini adalah turunan dari metode Machine Learning Adaptive Booster atau ADABUS ini. Nah, jadi turunannya ini seperti ini. Nah, di sini seperti tabelnya di sini ada 9 tabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, seperti ini. Nah, di sini adalah hasil dari tabel di atas ini. Nah, sebagai contoh seperti ini saya ambil angka 1. Jadi proses penjumlahannya itu jadi tabel kiri ditambah tabel atas. Nah, jadi satu ini, jadi di kiri ini tidak ada tabel, di atas juga nggak ada tabel. Nah, jadi hasilnya tetap 1. Nah, kita ambil 4 ini, jadi di tabel 4 ini di kirinya nggak ada tabel, kosong, di atas ada tabel, ada 1. Jadi 4 ditambah 1, jadinya hasilnya 5. Nah, kalau misalnya saya ambil 5 ini, nah hasilnya 12. Nah, ini didapat dari 5 ditambah 4 tabel kiri ditambah tabel atas. Jadi 5 tambah 4 9 ditambah 2 11 ditambah 1 12. Jadi hasilnya 12. Dan kalau misalnya 9 ini saya ambil, nah di 9 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Nah, jadinya hasilnya 45. Dan juga itu sama seperti ini. Nah, kalau 8 ditambah 7 tambah 5 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 1. Jadinya hasilnya 27. Nah, selanjutnya tahap pembuatan aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya, Dias. Oke, untuk pembuatan aplikasinya. Jadi di sini itu saya menggunakan Python dan saya juga menggunakan OpenCV dan saya juga menggunakan data dari OpenCV juga. Jadi awalnya itu saya di sini memanggil OpenCV-nya, yaitu import CV2 ini paling atas. Terus saya nambahin di sini variabel image sama dengan cv2 titik imrate mata 1.jpg. Ini saya tambahin variabel untuk manggil image-nya, yaitu mata 1.jpg. Dan juga di sini ada variabel juga i.cv dan i.detected.xml. Ini itu data dari OpenCV-nya tadi yang saya ambil. Lalu di sini ada gray sama dengan CV2, CVT color, image, CV2 color, BRG to green. Itu nantinya untuk bagian yang ditandai, atau kalau di sini kita ngambilnya mata, di bagian warna matanya nanti itu ada berwarna hijau untuk penandanya. Terus mata sama dengan eye detector misalnya gray sama dengan 1 ini itu adalah itu nanti itu matanya lah, tuh nanti akan berwarna hijau juga dan penandanya. Terus di sini saya nambahin for bla bla, ini itu saya nambahin perulangan, jadi masukin perulangan. Terus di sini saya masukin juga rumusnya CV rectangle image dan seterusnya itu ada perulangannya. Terus di sini ada CV warna,
CV warna, image, terus ada CV gray, itu untuk nanti penandanya dan gambarnya itu bisa warna hijau. Terus di sini saya nambahin ulangan lagi, terus saya masukin rumusnya, CV angle, CV warna, terus di sini ada CV2 in show, foto normal, terus key, destroy itu untuk penjalanannya nanti sama tampilannya. Untuk hasilnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya Yuda. Oke, di sini hasil pengujiannya dari codingan Python di atas yang didasarkan oleh teman saya Dias. Jadi hasil pengujiannya ini kalau ini berhasil. Nah, ini berhasil di sini terdeteksi matanya. Di sini matanya terdeteksi. Nah, seperti codingan di atas itu matanya terdeteksi berhasil. Jadi di sini pengujiannya berhasil, matanya terdeteksi. Nah, kalau yang di bawah ini foto, di sini kita ambil foto perempuan ini, matanya tertutup, jadi tidak terdeteksi matanya. Jadi di sini karena matanya tertutup, makanya tidak terdeteksi. Nah, tidak kalau di gambar di atas matanya terbuka ini, jadi terdeteksi. Nah, kalau yang di bawah ini matanya tertutup, jadi pengujiannya gagal. Oke, di sini untuk saat ini kami sebenarnya hanya bisa membuat algoritma ini untuk mendeteksi letak keberadaan mata, tapi belum bisa untuk mendeteksi suatu kondisi di mana mata itu tertutup. Oke, jadi itu aja dari kelompok kami penjelasan mengenai pendeteksi mata mengantuk menggunakan algoritma Viola-Jones. Kalau semisalnya kami ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.